Terobosan itu dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan terobosan ini bisa jadi bakal bikin Presiden Jokowi benar-benar senewan. Benar-benar nggak bisa tidur. Bagaimana tidak? 4 menteri dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi buat bersaksi di sidang sengketa pemilihan presiden 2024. Dan, ini yang penting untuk dicatat. Ini yang sangat penting buat dicatat. Dari 4 menteri yang rencananya dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi itu, 3 diantaranya dikenal berintegritas tinggi dan nggak bisa diajak kong kali kong sama presiden. 3 orang yang bisa kita harapkan bakal berkata jujur, berkata apa adanya di sidang MK tersebut adalah Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani, Menteri Sosial Ibu Tri Risma Harini, dan Menteri Koordinator Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan yakni Bapak Muhadjir Effendi. 1 menteri lagi yang dipanggil adalah Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Tapi kalau soal Pak Erlangga, kita semua sudah tahu lah ya siapa dia. Pak Erlangga adalah seorang politisi ulung Partai Golkar dan juga orang yang selama ini dekat dengan Presiden Jokowi. Jadi, walaupun kita tentunya tetap nggak boleh berharap terlalu banyak, terobosan yang dilakukan oleh Majelis Hakim MK buat memanggil 4 orang menteri dari Pak Jokowi, ini benar-benar memberikan indikasi yang positif soal arahnya sidang sengketa Pilpres kali ini. Dari para menteri yang dipanggil, kita tahu bahwa para hakim konstitusi menaruh minat dan perhatian akan cawe-cawe Presiden Jokowi buat mengatur hasil Pilpres 2024 lalu. Pemanggilan ini adalah indikasi kuat kalau para hakim konstitusi gak bakalan berlaku sebagai mahkamah kalkulator belaka yang sebatas menghitung selisih suara belaka sebagaimana yang ditakutkan selama ini. Selain itu, terobosan ini juga mengindikasikan kalau Mahkamah Konstitusi sekarang ini lebih kebal terhadap intervensi istana dibandingkan sewaktu dipimpin oleh sang paman, yakni Paman Usman. Dari pemanggilan 4 menteri Pak Jokowi, kita bisa menduga kalau para hakim konstitusi ingin menyelidiki lebih dalam lagi soal dugaan nepotisme Pak Jokowi yang menjadi motif dia melakukan intervensi yang tidak sah terhadap pelaksanaan pemilihan umum. Nah, gimana? Udah mulai seru kan jalannya sidang di Mahkamah Konstitusi? Soal intervensi Pak Jokowi dalam pelaksanaan pemilu yang baru lalu, sesungguhnya tidak ada yang lebih merasakannya selain para hakim konstitusi itu sendiri. Bagaimana tidak? Coba kita ingat-ingat lagi. Ayo, kita ingat-ingat lagi ya. Mahkamah Konstitusi adalah lembaga pertama yang diobok-obok buat meloloskan Gibran menjadi cawapres dari Pak Prabowo. Kita pastinya masih ingat kelakuan Paman Usman yang sampai dihukum oleh MK-MK itu, bukan? Kita pasti masih ingat betapa terpuruknya kredibilitas Mahkamah Konstitusi akibat ulah dari Paman Usman yang merupakan ipar dari Pak Jokowi itu. Jadi, sudah pasti kalau ada pihak yang benar-benar merasakan dampak buruk dari intervensi kekuasaan oleh Pak Jokowi. Pihak itu diantaranya adalah para hakim konstitusi ini. Mereka merasakan benar intervensi istana tersebut. Mereka sudah melakukan perlawanan, namun gagal. Dan makanya kalau sekarang ini ada pihak yang paling mudah buat diyakinkan soal adanya intervensi kekuasaan Pak Jokowi dalam Pilpres yang baru lalu, maka pihak yang paling mudah buat diyakinkan itu adalah para hakim dari Mahkamah Konstitusi ini. Para hakim konstitusi itu sesungguhnya tidak perlu diyakinkan lagi. Mereka tidak perlu diyakinkan lagi karena mereka memang sudah mengalaminya sendiri. Jadi, bisa jadi pemanggilan 4 menteri Pak Jokowi di sidang MK pada hari Jumat nanti, ini adalah plot twist dari cerita panjang drama Pilpres yang kata Pak Jokowi sendiri bakal banyak dramanya itu. Pak Jokowi yang di awal cerita sudah dengan sangat lihai bisa mengakali keputusan MK, sekarang di ujung akhir kisah, nasibnya kini justru sangat bergantung kepada keputusan para hakim yang sudah diobok-oboknya dulu. Dan makanya drama Pilpres 2024 ini jadi semakin menarik saja buat kita yang menonton.
dia jadi semakin menegangkan. Muncul tokoh-tokoh baru yang selama ini tidak diperhitungkan. Ya, teman-teman, di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini, maka diketahui Mahkamah Konstitusi memanggil beberapa menteri Kabinet Presiden Joko Widodo. Ada 4 menteri yang akan dipanggil nantinya oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, Mahkamah Konstitusi membutuhkan pernyataan mereka tentang dugaan-dugaan kecurangan di dalam Pilpres tahun 2024 ini, ya, sehingga nantinya Mahkamah Konstitusi ya bisa mendapatkan jawaban dari para menteri ini. Nah, apakah ini nanti akan membongkar tentang rencana Presiden Joko Widodo di dalam memenangkan salah satu paslon tertentu? Dan kita lihat nanti bagaimana keterangan dari 4 menteri ini. Apakah ini bisa nanti dipegang, atau dari keterangan mereka ini maka Mahkamah Konstitusi membuat satu keputusan apakah nanti akan diadakan pemilu ulang sesuai dengan permohonan kubu 01 dan 03, atau juga didiskualifikasi Prabowo Gibran di dalam Pilpres tahun 2024 ini. Nah, karena itu adalah juga permohonan dari kubu 01 dan 03. Dan kita terus memantau melihat ya dengan seksama apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi, sehingga nantinya ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan satu keputusan, maka kita bisa menerimanya dengan baik karena kita telah mengetahui permasalahannya kenapa bisa MK atau Mahkamah Konstitusi memutuskan hal yang seperti itu. Nah, Istana hormati MK panggil 4 menteri Jokowi di sengketa Pilpres. Ya, teman-teman, Istana Kepresidenan mengatakan pemerintah menghormati panggilan Mahkamah Konstitusi atau MK pada sejumlah menteri Presiden Joko Widodo, ya, atau Jokowi, untuk dimintai keterangan dalam sidang sengketa Pilpres. Nah, kemudian staf khusus Presiden ya di bidang ya, teman-teman, kita lanjut ya. Staf khusus Presiden di bidang hukum Dini Purwono mengatakan pemerintah berharap dengan kehadiran sejumlah menteri Jokowi tersebut, MK dapat memperoleh pemahaman yang lebih utuh terkait latar belakang dan implementasi kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, kemudian tidak hanya pembentukan tim khusus oleh pemerintah, kata Dini dalam pesan singkat kepada Tempo pada Selasa 2 April 2024. Dini kembali mengingatkan bahwa pemerintah bukan pihak terkait dalam perkara sengketa Pilpres. Istana tidak akan mengkonsolidasi menteri untuk menyiapkan substansi yang ingin disampaikan di MK. Yang dipanggil adalah individu, para menteri yang dipandang MK penting untuk dimintai keterangan. Ketua Hakim MK Suhartoyo memastikan bahwa Majelis Hakim akan memanggil sejumlah menteri dalam sidang sengketa Pilpres 2024. Suhartoyo menyampaikan ini di penghujung sidang di gedung MK Jakarta Pusat pada Senin sore 1 April 2024. MK menjadwalkan pemanggilan sejumlah menteri Kabinet Jokowi itu pada Jumat 5 April 2024. Sejumlah menteri tersebut adalah Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan PMK Muhadjir Effendi, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Menkyu Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Mensos Tri Risma hari ini. Nah, kemudian pemanggilan para menteri itu berdasarkan rapat Hakim Konstitusi pada pagi kemarin. Suhartoyo mengatakan 5 pihak tersebut dikategorikan penting oleh MK. Dia menegaskan pemanggilan ini bukan berarti Mahkamah Konstitusi mengakomodir permohonan kubu Anies Mohaimin dan kubu Ganjar Mahfud.
Seperti diketahui, kedua kubu tersebut dalam persidangan sebelumnya meminta MK menghadirkan sejumlah menteri seperti Sri Mulyani dan Risma hari ini untuk memberikan keterangan dalam persidangan. Jadi semata-mata pemanggilan 4 menteri dan DKPP untuk kepentingan para hakim, ujar Soehartoyo. Nah, Ketua Hakim menjelaskan dan memberikan ketegasan teman-teman bahwa pemanggilan ke 5 menteri ini atau 4 menteri ini bukan karena mengabulkan permohonan dari kubu 01 dan 03. Karena sebelumnya juga bahwa kubu 01 dan 03 meminta para menteri ini supaya dihadirkan di dalam sidang ya sengketa Pilpres tahun 2024, dan kita juga ketahui bahwa tim pembela Prabowo Gibran ya meminta kepada Mahkamah Konstitusi supaya pemanggilan itu ya tidak dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Akan tetapi karena ini sangat penting ya untuk dimintai keterangan, maka Mahkamah Konstitusi, Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo menegaskan bahwa ya permohonan kubu 01 dan 03 itu ditolak. Tetapi ini hanyalah keperluan dari Mahkamah Konstitusi. Ya, ini sangat penting untuk dimintai keterangan di dalam mengambil satu keputusan nantinya. Nah, sidang kemarin adalah yang ketiga kalinya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dan ahli dari Anies Mohaimin dengan pemohon. Adapun ke sidang ketiga, Ganjar Pranowo Mahfud MD selaku pemohon 2 dalam sengketa Pilpres akan dilangsungkan hari ini. Pada Kamis 28 Maret 2024 telah dilakukan sidang kedua. Agenda sidang sebelumnya adalah mendengarkan keterangan KPU sebagai termohon, Bawaslu sebagai pemberi keterangan, dan tim pembela Prabowo Gibran sebagai pihak terkait. Nah, teman-teman, itulah tentang pemanggilan dari para menteri Presiden Joko Widodo di dalam sengketa Pilpres tahun 2024 ini. Ya, apakah ini nanti akan membongkar tentang dugaan-dugaan atau memberikan satu keteguhan kepada Mahkamah Konstitusi bahwa memang terjadi kecurangan di Pilpres tahun 2024 ini. Nanti itu tergantung dari jawaban-jawaban dan juga keterangan yang disampaikan oleh para menteri ini nantinya. Dan kita berharap kepada para menteri yang telah dipanggil oleh Mahkamah Konstitusi ya supaya bisa memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, sehingga di dalam pemilu tahun 2024 ini bisa kita katakan bahwa adalah pemilu yang benar ya, karena tentu dari keterangan-keterangan itu kita bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di pemilu tahun 2024 ini. Nah, teman-teman, berikan komentar Anda, apakah Anda setuju dengan pemanggilan para menteri itu atau tidak. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.